Di sebuah bekas panti jompo yang terbengkalai, terdapat rahasia gelap yang menanti untuk diungkap. Bangunan tua itu dikelilingi oleh pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, memberikan kesan angker sejak pertama kali dilihat. Orang-orang di sekitar kota kecil itu selalu menghindari tempat itu, meyakini bahwa roh-roh gelap berkeliaran di koridornya yang sunyi. Sebelum lanjut ke ceritanya, bantu like dan subscribe. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Buat kamu yang gak mau like dan subscribe, jangan sampai cerita seram kebawa mimpi. Sejak beberapa minggu terakhir, seorang peneliti bernama Dian berusaha mengungkap misteri di balik dinding-dinding penuh lumut panti jompo itu. Dian, dengan semangat yang membara, tidak percaya pada cerita-cerita supranatural. Baginya, semuanya hanya mitos yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti orang. Namun, setiap langkah yang diambil Dian di dalam koridor yang penuh sejarah itu terasa seperti beban batin yang semakin berat. Suara langkah kakinya sendiri bergema di lorong-lorong gelap dan bayangan-bayangan di pojokan membuatnya merinding. Tapi dia tetap lanjut, matanya terfokus pada tujuannya, mengungkap kebenaran di balik cerita misterius yang mengelilingi panti jompo itu. Saat matahari tenggelam dan gelap melanda, Dian memasuki sebuah ruangan yang tersembunyi di ujung koridor yang paling terpencil. Di dalamnya, dia menemukan buku catatan tua yang ditinggalkan begitu saja. Namun, dengan setiap halaman yang dibaca, kebenaran yang mengejutkan mulai terkuak. Ternyata, dulu panti jompo itu adalah tempat eksperimen medis gelap pada era lampau. Pasien-pasien tidak bersalah menjadi korban dari praktek-praktek yang mengerikan. Dian terkejut membaca catatan mengenai eksperimen dengan parasit-parasit mengerikan yang ditanamkan pada tubuh-tubuh mereka. Tanpa disadari, suara langkah kaki mulai menggema di belakang Dian. Dia berbalik, namun tak ada siapa-siapa di sana. Hanya bayangan dan suara-suara desisan angin yang melintasi koridor yang ditinggalkan. Dian memutuskan untuk meninggalkan ruangan itu, merasa seolah ada yang mengawasinya. Sesampainya di koridor lagi, langkah kakinya terdengar seperti bergabung dengan langkah-langkah lain yang tak terlihat. Suasana semakin tegang dan Dian merasa seolah-olah roh-roh yang terperangkap di sana menuntut keadilan. Panti jompo ini bukan hanya bangunan kosong, tapi sebuah penjara untuk roh-roh yang haus akan balas dendam. Dian terus berjalan, mencoba untuk keluar dari panti jompo yang penuh dengan sejarah kelam ini. Namun, pintu keluar tiba-tiba terkunci rapat, membatasi jalannya. Dalam kepanikan, Dian mencoba membuka pintu tersebut, namun sia-sia. Tiba-tiba, suara-suara desisan angin berubah menjadi rintihan yang mencekam. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan hitam mulai muncul. Mereka terlihat seperti roh-roh yang terjebak, melayang-layang dengan mata yang terlihat lapar akan keadilan. Dian dapat merasakan kegelisahan dan kemarahan mereka. Tanpa bisa berbuat banyak, Dian merenung. Mungkin dia harus mengungkapkan kebenaran ini kepada dunia, memberikan kedamaian kepada roh-roh yang terlantar di sini. Saat itulah sebuah suara menggetarkan hati terdengar di udara. Kau telah membuka pintu kegelapan ini, peneliti. Sekarang, kau harus membawa kebenaran ke permukaan. Suara itu datang dari arah yang tidak terlihat, menghantui Dian yang kini terdiam tak berdaya. Dian berbalik, dan di depannya muncul sosok bayangan yang terlihat seperti pasien eksperimen dengan mata yang dipenuhi dendam. Dia mengangkat tangan, dan langit-langit panti jompo itu seolah-olah terbuka, memperlihatkan langit malam yang penuh dengan bintang. Tugasmu belum selesai, peneliti. Kau harus membawa kebenaran ini ke dunia luar, atau kau akan terjebak di sini bersama kami selamanya. Suara itu memudar perlahan,
Dan Dian tahu bahwa dia tidak bisa lagi melarikan diri dari takdir yang telah terpilih untuknya. Dengan langkah-langkah berat, Dian kembali ke ruangan dengan catatan-catatan mengerikan itu. Dia mengambil buku itu, memutuskan untuk membuka mata dunia terhadap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Cerita mengerikan tentang panti jompo itu pun tersebar luas. Tapi, entah bagaimana, ketika orang-orang mendengarnya, mereka merasakan adanya panggilan tak terlihat. Apakah itu dari roh-roh yang telah terlepas, atau dari sesuatu yang lebih dalam dan gelap, tak seorang pun bisa memastikan. Dian, walau terkekang oleh takdirnya, berhasil membawa kebenaran ke permukaan. Namun, panti jompo itu tetap menjadi penjara gelap bagi roh-roh yang haus akan keadilan, dan kisah horor itu menjadi legenda yang tak terlupakan di kota kecil itu. Itulah cerita Dian di sebuah panti jompo. Bantu channel ini terus berkembang dengan memberikan like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu bisa dapat terus mendengarkan kisah-kisah seram, mistis yang terjadi di sekitar kita. Buat kamu yang memiliki cerita seram dan mau diangkat kisahnya ke dalam channel ini, silakan email ke Kebawa Mimpi yang dicantumkan di deskripsi. Pastikan pintu dan jendelamu terkunci. Jangan lupa berdoa biar tidurmu gak kebawa mimpi seram.